Bayangin deh, besok pagi setelah Idul Adha, rumah masih wangi sate, gulai, tongseng. Kamu bangun tidur, dan jempol kaki kamu nyut-nyutan, bengkak, dan merah. Ketutup selimut tipis aja, rasanya kayak ketusuk. Banyak orang nyebut ini asam urat kambuh. Dan biasanya yang disalahin cuma satu, daging. Tapi jujur ya, itu baru setengah cerita. Halo Sobat Sehat, saya Dr. Indra Gunawan. Hari ini kita bedah tuntas. Kenapa asam urat bisa naik? Apa yang sebenarnya bikin sendi kamu seperti meledak? Satu pemicu tersembunyi yang posisinya tepat di sebelah piring sate kamu. Dan hampir nggak ada yang ngeh. Plus, kenapa asam urat tinggi itu bukan cuma urusan jempol kaki? Tonton sampai habis ya, karena tip terakhir yang saya kasih simple banget, tapi bisa nyelamatin kamu dari malam-malam penuh nyeri. Kalau besok kamu makan sate kambing beberapa tusuk, terus lanjut jeroan, badan kamu lagi kerja lembur tanpa kamu sadari. Gini, di dalam daging, apalagi jeroan kayak hati, ginjal, dan otak, ada zat namanya purin. Waktu tubuh mencerna purin, dia menghasilkan limbah asam urat. Bayangin purin itu kayak kayu bakar. Asam urat itu abunya. Makin banyak kayu yang kamu bakar, makin banyak abu yang numpuk. Normalnya, abu ini disapu keluar lewat ginjal, ikut air kencing. Tapi, kalau kayu yang dibakar kebanyakan, sapunya kewalahan. Abunya numpuk, dan kalau numpuknya di sendi, dia bisa mengkristal. Kayak serpian kecil kaca. Itulah yang bikin nyeri luar biasa. Dan jeroan padat purin seperti hati, ginjal, dan otak itu juaranya. Kandungan purinnya jauh di atas daging biasa. Jadi, pas Idul Adha nanti, daging boleh nikmatin. Tapi jeroan, tahan diri. Porsi kecil aja. Nah, kalau kamu penasaran kenapa jeroan bisa sejahat itu dibanding daging biasa, dan kenapa ada makanan tinggi purin yang ternyata aman-aman aja, stay dulu. Bagian ini yang paling sering bikin orang salah kaprah. Oke, kita masuk lebih dalam. Di dalam tubuh kita ada semacam mesin pemroses purin, namanya enzim santin oksidase. Tugasnya, ngerjain tahap akhir pengolahan purin jadi asam urat. Dan pada manusia, ini tahap akhir. Asam uratnya nggak bisa dipecah lagi. Anggap aja ini mesin penggiling di pabrik. Apapun purin yang masuk, keluarnya pasti asam urat. Nah, jeroan, hati, ginjal, otak, itu jaringan yang super aktif waktu hewannya masih hidup. Sel-selnya padat banget sama materi genetik, dan materi-materi genetik itu adalah sumber purin. Jadi, per gigitan, jeroan ngasih beban purin yang jauh lebih tinggi ke mesin tadi. Studi besar di New England Journal of Medicine tahun 2004, Choi dan timnya ngikutin lebih dari 47.000 pria selama 12 tahun, dan menemukan yang paling banyak makan daging punya risiko gout sekitar 41% lebih tinggi. Seafood sekitar 51%. Tapi ini bagian yang mengejutkan. Sayuran yang tinggi purin, bayam, asparagus, jamur, kembang kol, di studi yang sama, nggak menambah risiko gout sama sekali. Dan susu rendah lemak malah menurunkan risikonya. Jadi, nggak semua kayu bakar itu sama. Purin dari sayur itu kayak ranting kecil, kebakar cepat, abunya sedikit. Sedangkan purin dari jeroan kayak gelondongan kayu, berat, lama, dan ninggalin tumpukan abu. Pelajarannya, kamu nggak perlu takut sama sayur. Yang perlu kamu rem itu jeroan dan daging yang berlebihan. Itu tadi dari sisi piring makan, dari daging dan jeroan. Sekarang ada satu hal lagi yang nggak kalah penting, dan ini yang paling sering diabaikan. Karena dia bahkan bukan makanan. Pemicu asam urat yang paling sering kelewatan, bukan satenya, tapi es teh manis yang kamu minum di sebelahnya. Ini yang banyak orang nggak tahu. Gula, khususnya fruktosa yang ada di sirup, soda, es teh manis, dan minuman kemasan, bisa naikin asam urat. Padahal, minuman manis itu nggak mengandung purin sama sekali. Jadi gini bedanya,
Daging itu nambah kayu bakar dari luar, tapi fruktosa beda. Dia maksa pabrik di dalam tubuh kamu buat memproduksi kayu bakarnya sendiri. Dari dalam. Studi di British Medical Journal tahun 2008 nunjukin, pria yang minum 1 minuman manis sehari punya resiko GOUT sekitar 45% lebih tinggi. Jadi, pas hari raya nanti, perhatiin bukan cuma piringnya, tapi juga gelasnya. Kalau kamu mikir, loh, kok bisa ya? Gula yang nggak ada purinya malah naikin asam urat? Pertanyaan kamu bagus banget. Jawabannya ada di dapur sel tubuh kamu. Yuk, kita masuk. Jadi begini cara kerjanya. Waktu tubuh memproses fruktosa, dan ini beda banget sama gula biasa, sel kamu seperti ngebut. Buat ngolah fruktosa, sel bakal ngebakar energi cadangannya yang namanya ATP dengan sangat cepat. Bayangin ATP itu uang tunai di dompet sel kamu. Mencerna fruktosa itu kayak belanja impulsif. Dompetnya langsung jebol. Nah, waktu uang ATP ini terkuras, dia pecah jadi limbah. Dan limbah itu bahan baku purin. Yang ujungnya, lewat mesin penggiling tadi, jadi asam urat. Jadi, inilah jawabannya. Minuman manis nggak perlu mengandung purin. Dia bikin tubuh kamu memproduksi purin sendiri dari dalam. Dan ini penting, ada bedanya antara buah utuh sama minuman manis. Pas kamu makan buah utuh, fruktosanya datang bareng serat, air, dan dilepasnya pelan-pelan. Sedangkan pas kamu minum sirup atau soda, fruktosanya masuk sekaligus, deras, tanpa rem. Buah utuh itu kayak air keran yang ngalir santai. Sedangkan minuman manis itu kayak selang pemadam kebakaran. Tekanannya jauh beda. Makanya, buah segar utuh dalam porsi wajar nggak perlu kamu takutin. Dia jauh beda dari minuman manis. Yang tetap perlu kamu rem, jus buah dan gula tambahan. Karena di situ, fruktosanya datang tanpa rem. Sampai sini, kita udah ngomongin penyebab. Tapi ada pertanyaan yang lebih besar dan lebih penting. Asam urat tinggi ini sebenarnya ngaruh ke apa aja sih, selain bikin sendi sakit? Asam urat tinggi itu bukan cuma soal jempol kaki yang ngilu. Kadang dia sinyal dari sesuatu yang lebih dalam. Banyak orang nganggep asam urat itu murni masalah sendi. Padahal, asam urat yang tinggi sering jalan bareng sama kondisi lain. Tekanan darah, gula darah, kesehatan jantung, dan juga ginjal. Anggap asam urat tinggi itu kayak lampu indikator di dashboard mobil. Lampunya sendiri nggak berbahaya, tapi dia ngasih tahu kamu, ada yang perlu dicek di balik kap mesin. Kabar baiknya, ada langkah-langkah simpel yang bisa ngebantu. Cukup minum air putih, jaga berat badan, kurangi minuman manis, hal-hal kecil yang efeknya nyata. Dan salah satu langkah paling gampang ini mungkin udah ada di meja kamu tiap pagi. Nah, soal lampu indikator tadi, dan soal langkah-langkah yang beneran terbukti di penelitian, ini bagian yang saya pengen kamu dengerin baik-baik. Oke, soal asam urat dan jantung. Sebuah meta-analisis besar tahun 2016, gabungan 14 studi, lebih dari 340.000 orang, menemukan bahwa asam urat tinggi berkaitan dengan resiko penyakit jantung yang sedikit lebih tinggi. Tapi tolong dengerin baik-baik ya. Ini penting. Berkaitan itu nggak sama dengan menyebabkan. Bayangin pemadam kebakaran. Tiap ada kebakaran besar, mobil pemadamnya banyak banget. Tapi mobil pemadam nggak menyebabkan kebakaran. Dia muncul karena ada apinya. Asam urat tinggi bisa jadi seperti itu. Penanda belum tentu pelaku. Jadi tolong, jangan panik. Dan jangan mendiagnosis diri sendiri dari video-video. Kalau kamu khawatir, periksa ke dokter. Itu selalu langkah yang benar. Sekarang, kabar baiknya, hal-hal yang terbukti membantu. Kopi. Beberapa studi jangka panjang nunjukin peminum kopi rutin punya resiko GOUT yang lebih rendah. Tapi catat ya, kopinya, bukan gulanya. Kopi plus 3 sendok gula, malah lawan arah. Buah ceri. Ada studi tahun 2012 yang nunjukin konsumsi ceri berkaitan dengan resiko serangan GOUT yang lebih rendah. Ceri segar memang nggak selalu gampang dicari di sini. Jadi, anggap ini bonus ya.
bukan keharusan. Yang paling penting dan paling murah, cukupi minum air. Air membantu ginjal nyapu asam urat keluar. Dehidrasi malah bikin asam urat makin pekat, dan cuaca panas bikin ini makin relevan. Longevity tip minggu ini. Nikmati hidangan Idul Adha sepenuhnya, tapi jadikan jeroan sekedar cicipan kecil, bukan menu utama. Dan temani setiap gelas manis dengan 1 gelas air putih. Oke, itu dia. Semoga Idul Adha kamu menyenangkan, dan sendi kamu tetap anteng. Kalau video ini ngebantu, tolong klik like, biar lebih banyak orang yang kebagian videonya sebelum hari raya. Subscribe, biar nggak ketinggalan. Dan satu pertanyaan buat kamu di kolom komentar. Jeroan favorit kamu apa? Dan sanggup nggak kira-kira nahan diri di minggu ini? Saya baca ya komentar kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya.